marketing, di sini sales. Nah, kalau saya sebutnya di sini adalah konsep, di sini adalah prakteknya. Praktek. Nah, kalau di sini itu memikirkan bagaimana memasarkannya, kemana, targetnya berapa. Karena kalau di sini target itu menentukan berapa yang harus dicapai. Di sini misalnya target. Ini menentukan di sini. Targetnya itu adalah menentukan, tulisan akhirnya. Menentukan target. Kalau di sales ini mencapai. Cara mencapai targetnya gimana. Nah gitu. Nah kalau di marketing mah konsepnya, saya punya target begini. Mencapai target. Nah memikirkan, gimana ya berapa. Nah cara yang paling mudah ini di dalam konsep marketing itu harus ingat ini punya SPP. Nah nanti teman-teman kalau ingin memasarkan konsep bareng ngiringan ya. Hoyong belajar cenah. Nah ini ada pernah dengar ini STP? Belum. Nah di sini ada belajar gini ya. Nah untuk orang yang marketing harus tahu ini. STP itu segmentasi ya. Segmentasi. Nah, segmentasi ini teman-teman misalnya, saya punya produk buku atau ini pouch atau baju gitu ya. Nah, sebelum menjual, ini ada di konsep tukang marketing itu. Saya rencananya mau menjual ke teman saya yang masih sekolah. Misalnya, saya mau menjual ke teman-teman yang usianya 20 tahun sampai 25. Nah, itu segmentasi namanya. Nah, segmentasi yang lainnya lagi adalah saya akan menjual ke wilayah Jawa Barat saja. Jadi dalam segmentasi itu ada menentukan usia, tenggang usia. Kan beda-beda ya, misalnya saya mau menjual pakaian nanti ke depan adalah di usia 8 tahun ke bawah. Beda nggak bajunya jika kita menentukan segmennya usia 20 tahun ke atas? Beda. Berarti nanti membuat konsep bajunya, produknya akan berbeda kan? Kalau sudah tahu mah. Karena nggak bisa, saya mau menjual segala usia. Nah kalau kita nanti ditarik ke produksi itu ngeribetkeun. Misalnya gini, saya mau menentukan adalah membuat produk di usia 20 tahun ke atas. Usia 20 tahun ke atas adalah laki-laki dan perempuan misalnya. Atau dipisah, mau perempuan saja. Berarti usia 20 tahun ke atas tapi perempuan. Berarti saya nggak mungkin menjual peci ya. Bener kan? Nah, jadi lebih mengerucut nanti memasarkan produknya. Nah, kalau Tektona membuat segmentasinya apa? Segmentasinya adalah usia SMA ke atas. SMA tuh ya usia di atas segini ya. Ke atas, terus sampai ke pegawai, sampai ke pensiunan. Kemudian siapa aja? Laki-laki dan perempuan. Kemudian wilayahnya kemana? Se-Indonesia. Kemudian juga kalau jenis bajunya untuk apa? Untuk perusahaan, untuk pabrik, untuk pakaian dinas. Jadi di sini kalau teman-teman lihat nggak ada membuat baju gamis ya, nggak ada kan? Nah itu karena segmentasi ini. Nah jadi teman-teman juga nanti kalau memasarkan
harus lebih fokus, jadi jelas nanti. Gitu. Di sini nggak ada membuat peci, nggak ada kan? Padahal peci juga kan produk konveksi sebetulnya, garment. Nggak ada sarung ya, produksi sarung nggak ada. Kemudian tadi gamis, mukena, nggak ada kan? Nah, karena sudah jelas segmennya yang mana yang akan kita sasar jualannya gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian juga harus ditargetkan. Target itu tadi harus ada target dari segi jumlah ya. Kemudian juga targetnya adalah sesudah tadi dipilih ada laki-laki, ada perempuan, difokuskan lagi. Misalnya targetnya saya ingin laki-laki dan perempuan se-Indonesia. Bajunya yang casual. Nah, saya targetkan lagi lebih fokus kepada yang perusahaan saja, yang dinas saja. Jadi baju-baju yang dibuatnya banyaknya baju itu ya. Yang bordirnya ada perusahaannya, ada namanya kan gitu ya. Nah, itu karena targetnya dijelaskan. Jadi masarinnya kemana? Ya ke perusahaan, ke sekolah, ke dinas, ke SMA. Tapi kenapa ada baju SD dan SMP misalnya nanti nemukan? Itu karena kesedot aja. Kesedot. Jadi orang-orang yang mengelola SMA, mengelola juga SMP, pesan aja di sini dan memang mirip-mirip kan, itu boleh. Segmentasi, targeting, positioning. Nah, ini nanti suatu saat positioning. Nah, teman-teman kalau mau memasarkan harus membuat positioning di konsumen kita. Maksudnya gini nih, salah satu contoh ya. Kalau teman-teman mencari air minum, yang paling terbayang mudah apa tuh? Merek apa? Benar, Le Mineral. Nah, berarti marketing Le Mineral sudah berhasil memposisikan di otak calon konsumennya bahwa kalau cari air minum adalah Le Mineral. Tuh. Kalau mau cari motor, merek apa? Honda atau Yamaha. Nah, berarti si Honda dan Yamaha sudah membuat sesuatu yang akhirnya nempel di pikiran masyarakat di Indonesia. Nah, belum tentu di luar negeri mah ya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau mau memasarkan produk nanti, bagaimana caranya agar si konsumen kita di saat mencari produk yang kita buat, yang terbayang produk kita. Nah, itu namanya positioning. Kebayang nggak? Kalau orang ingin mencari tempat latihan menjahit, maka orang-orang akan mencari kursus jahit yang namanya Yani. Nah, berarti si Yani itu punya positioning di iya, si Yani kan. Nggak tahu orang mana ya si Yani teh. Sudah menempel di masyarakat, khususnya di Bandung. Kalau ingin kursus itu cari yang mereknya Yani. Nah, misalnya seperti itu namanya positioningnya. Kalau si AA punya produk, kalau bisa diusahakan agar di saat teman-teman kita mencari sesuatu itu ke kita. Nah, itu namanya sudah memiliki positioning posisi kan. Jadi posisi di otaknya, di pikirannya yang nempel itu produk kita. Nah, itu sudah punya positioning seperti itu. Seperti Honda, seperti. Nah, Tektona juga memasarkannya seperti itu. Kalau teman-teman saya mencari baju seragam, maka yang kepikirannya adalah Tektona atau Kang Deden, seperti itu. Nah, itu berarti positioningnya sudah ada. Nah, kalau sudah punya positioning itu, energi memasarkannya itu nggak terlalu besar. Di awal aja yang besar, kesannya tinggal menjaga aja. Nah, seperti itu. Jadi cara memasarkan bagaimana sampai bisa ya alhamdulillah seperti ini. Ya tadi memperhatikan yang ini. Jadi nanti teman-teman, saya mau jualan aja di sales aja. Nah, harus dicari produknya apa, calon konsumennya siapa,
di daerah mana saja, laki-laki atau perempuan, usianya yang rentangnya berapa, profesinya apa, nah seperti itu. Teman-teman ada yang pernah nggak menjual produk di misalnya di Instagram, di Facebook, Facebooknya zaman dulu ya, atau di apa? Nah, kalau mau beriklan itu nanti ada pilihan. Pernah ada yang beriklan di medsos nggak? Pernah. Kan ada pilihan tuh kalau mau menentukan tuh di usia mana, pekerjaannya apa. Nah, nanti kan, nah itu namanya adalah bersegmentasi dan bertarget. Seperti itu. Nah, kalau atas tuh, kartu sambil liur ya? Ente, kebayang. Nah, kemudian caranya bagaimana? Nah, dulu waktu saya merintis belum ada medsos. Ya, sesudah menentukan ini, kalau sekarang makan penjualannya bisa di medsos, bisa di marketplace gitu ya. Dulu mah nggak ada. Nah, kalau dulu saya waktu merintis mah ya datang secara offline saja. Datang ke sekolah-sekolah, ke kantor-kantor, ke teman-teman di komunitas, mengenalkan diri saya. Saya adalah seorang Deden yang memiliki konveksi. Kalau teman-teman mau pesan ke aku. Nah, gitu. Men. Ya. Saya sekarang mau punya konveksi. Kalau teman mau dibantu ke aku aja. Nah, seperti itu salah satu cara memasarkan. Kenapa harus begitu? Ya, memang harus begitu. Atau malu? Ya, jangan malu-malu. Kalau malu mah apa namanya? Nggak akan jadi-jadi ya. Yang penting mah nggak malu-maluin. Malu-maluin mah nggak ada yang pesen nanti kan seperti itu. Nah, jadi jangan malu kalau teman-teman nanti ke depan ingin berbisnis ya. Itu nggak apa-apa. Ke saudara lagi lebaran, bilang aja, saudara-saudaraku, kumpul dulu dong. Ada apa? Sekarang saya sudah punya konveksi walaupun masih kecil. Atau saya punya produk, nggak apa-apa dikerjain di orang lain. Nah, kalau mau pesan boleh ke saya. Pesan apa aja, jangan semuanya ada. Nanti bingung orang tuh mau pesan apa ini. Gitu ya. Misalnya, saya baju olahraga saja, gitu ya, atau baju gamis, baju lapangan, seperti itu boleh. Tawarin aja, nggak apa-apa. Karena semakin banyak orang tahu tentang profesi kita, itu kemungkinan rezeki itu akan lebih mengalir banyak. Mau dibandingkan yang nggak dikenalin orang ya. Coba aja teman-teman punya produk bagus nih, udah lihai menjahit, pinter bisa pokoknya nama bisa membuat produk yang bagusnya. Tapi nggak ada yang tahu orang lain bahwa kita punya produk bagus. Ada yang mau beli nggak? Mual senang. Nah, nggak ada tuh orang lain juga nggak kenalnya. Si Kang Asep itu dagang naonnya cina gitu ya, dagang gitu. Kalau diperkenalkan, insya Allah ada yang beli. Tapi katanya sekaligus enggak ya yang punya produk teh tiba-tiba laku banyak. Nggak ada kan? Nggak ada yang tiba-tiba langsung just. Nah, kalau yang ada teman saya misalnya dia booming cut. Nah, kalau naiknya seketika cepet biasanya ngececes itu teh. Bener. Coba sekarang yang viral, cepet, tapi sudah itu mah selagi. Tapi kalau yang naiknya stabil sedikit biasanya lebih stabil dan tahan lama. Nah, kalau bisa ya syukur tapi stabil, intinya mah harus stabilnya. Nah, kalau bisa nanti teman-teman sok sedikit aja jualan, kenalkan gitu bahwa saya bisa membuat apa, bisa punya apa, itu kenalin aja sedikit. Dulu saya juga seperti itu mengawalinya ya Kang ya. Saya aktif di komunitas, ke keluarga, ke teman-teman, mengenalkan aja. Kalian kayak sekarang profesinya apa? Kerja apa? Kalau ada yang nanya saya jelaskan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nggak jelaskan sendiri. Teman-teman, kamu sekarang suka beli baju di mana? Kalau ada event-event tertentu, pesen di Anu, nanti mah ke depan mah ke saya ya. Saya juga punya produk itu bisa membuat. Nah, itu harus berani seperti itu.
Nah kalau nggak dijelaskan mah siapa yang tahu ya, seperti itu. Jangan sampai seperti ini nih, ada nih seorang laki-laki seneng ke perempuan, nggak diungkapkan, tahu nggak si ceweknya? Direbut orang gimana? Sakit hati tuh kan gitu ya. Makanya harus berani mengutarakan seperti itu. Benar. Kalau punya sesuatu keinginan itu harus disampaikan. Sudah ngincer si A, diem nggak diungkapkan. Ada yang lain mengungkapkan, atau cantok batur ya, seperti itu. Nah kita juga dalam pemasaran seperti itu, dalam penjualan juga seperti itu. Sampaikan ke teman-teman, ke saudara, saudara-saudaraku, teman-teman. 2 bulan yang lalu saya kursus loh di Yani. Nah, saya udah bisa menjahit. Kalau ada yang mau pesen, ke saya aja pesen, seperti itu. Sampaikan, jangan malu-malu. Seperti itu. Seperti bagaimana kita juga akan melamar kerja ya. Saya itu sudah ahli, tapi nggak menyampaikan ke perusahaan saya ingin kerja, saya bisa menjahit. Ada yang mau tiba-tiba menerima kerja? Nggak ada. Nah, seperti itu. Maka harus disampaikan, diungkapkan. Nah, jadi cara sales dan marketing itu adalah mengungkapkan kita punya sesuatu. Kemudian juga kepada siapa kita mengungkapkan? Tadi ada di sini. Jangan sampai begini, mengungkapkan kepada orang yang salah, tidak tepat. Itu nggak akan nyambung. Misalnya gini, saya punya produk punya temen lah mau dijualin ya. Yang dijualin nanti adalah baju perempuan. Baju gamis, mukena, seperti itu ya. Baju yang bling-bling gitu kan, perempuan begitu ya. Yang ada rencem gitu. Ditawarinnya tuh kepada misalnya anak SMP. Mau beli ini enggak? Jual apa itu? Gak ngerti lah SMP banyak. Nah, maka dijualnya harus ke yang kira-kira memerlukan produk itu. Nah, di sini ada segmentasi namanya seperti itu. Itu mungkin ya. Kebayang. Tinggal dipraktekkan.